Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran Online. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, hamba Allah ingin bertanya, apakah saat sujud di dalam sholat kita diperkenankan untuk berdoa dengan bahasa Indonesia? Ya, kepada saudara atau saudari yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sujud ya, itu dikatakan oleh Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, ya, momentum paling dekatnya seorang hamba ya dari Tuhannya, fahuwa sajid, yaitu ketika sang hamba tersebut ya bersujud merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'akthiru fihi du'a, oleh karena itu perbanyaklah berdoa di dalam sujud tersebut. Ya, jadi itu yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ya ketika kita bersujud, ya ketika kita bersujud. Ya, kemudian yang kedua, ya adapun mengenai ya, masalah bolehkah melafazkan atau mengucapkan doa berbahasa Indonesia ya saat kita sholat, ya seperti misalnya ketika sujud. Ya, maka mengenai masalah ini itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jadi terjadi khilaf besar di antara para ulama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa mengucapkan ya, atau membaca bacaan ataupun doa selain daripada bahasa Arab di dalam sholat itu tidak diperbolehkan, dan jika itu dilakukan itu akan membatalkan sholat. Ya, meskipun di sana ada pendapat yang mengatakan ya tidak mengapa, boleh saja kita mengucapkan bacaan atau doa yang berbahasa selain bahasa Arab di dalam sholat. Ya, jadi itu terjadi khilaf besar. Ya, pendapat yang pertama mengatakan ya bahasa apapun yang kita ucapkan di dalam sholat selain daripada bahasa Arab maka itu tidak diperkenankan, dan jika itu dilakukan akan membatalkan sholat kita. Ya, oleh karena itu, karena di sini terjadi perbedaan pendapat atau khilaf di antara para ulama, ya maka guru kita Buya Yahya ya itu menyarankan ya agar kita ya tidak berdoa ya dengan selain bahasa Arab. Jadi cukup kita membaca bacaan atau doa-doa yang berbahasa Arab saat kita sholat untuk menghindari atau keluar dari khilafnya para ulama. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kepada saudara yang bertanya bahwa berdoa ya di dalam sholat ya ketika sujud misalnya ya itu cukup dengan doa yang berbahasa Arab. Ya, adapun di luar sholat itu boleh bebas. Ya, ketika kita berdoa di luar sholat melafazkan dengan bahasa apa saja bebas. Ya, bahasa Bugis kah, bahasa Indonesia kah, atau dengan bahasa apa saja ya kita bebas untuk berdoa dengan bahasa apa saja di luar sholat. Akan tetapi khusus untuk berdoa, melafazkan doa atau bacaan di dalam sholat itu harus dengan berbahasa Arab. Ya, kemudian yang ketiga, ya ini tadi mengenai masalah memperpanjang durasi sujud untuk berdoa di dalamnya. Ya, ya ini dianjurkan. Ya, tadi hadis Nabi fa'aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa di dalam sujud. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama bahwa anjuran ini berlaku ketika kita sholat sendirian. Ya, adapun ketika kita sholat berjamaah, ya khususnya ketika kita menjadi imam, maka tidak memperkenankan ya untuk memperpanjang durasi sujud kita melebihi durasi 3 kali tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, kita tidak diperkenankan karena kenapa? Ya, jika itu dilakukan maka itu masuk kepada wilayah zalim. Ya, ya, kalau mau memperpanjang sujudnya nanti ketika sholat sendiri. Adapun ketika sholat berjamaah, khususnya ketika menjadi imam, maka tidak diperkenankan untuk memperpanjang durasi sujud kita. Ya, karena di belakang itu
makmumnya itu berbeda-beda. Mungkin di belakang ada makmum ya yang lemah, ya mungkin ada yang sakit perut, yang kebelet ingin kencing, atau ada orang yang mempunyai hajat, keperluan dan lain sebagainya. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan, idza shalla ahadukum linnas, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam untuk orang banyak, falyukhaffif, ya hendaklah meringankan ya salatnya. Ya, karena kenapa? Fa inna finnas as-saqim. Ya, karena mungkin di antara orang-orang yang itu ada orang sakit, ad-dhaif, ada orang lemah, wadzal haja, ada orang yang mempunyai hajat atau pekerjaan yang ingin segera diselesaikan. Ya, seperti misalnya di situ ada mungkin orang kantoran yang waktu istirahatnya cukup terbatas. Ya, mungkin sholat zuhur misalnya, waktu istirahatnya cukup terbatas. Ya, maka ketika kita memperpanjang, memberatkan sholat kita, memperpanjang bacaan kita, ya maka itu bisa membuat mereka ya jadi was-was, membuat mereka menjadi berat ya ketika mengerjakan sholat. Ya, adapun ketika kata Nabi, wa idza shalla ahadukum li nafsihi, adapun jika salah seorang di antara kalian sholat sendirian, ya falyutawwil ma syaa, ya silahkan dia perpanjang sekehendaknya. Seandainya dia sholat tahajud misalnya dari tengah malam sampai menjelang subuh, silahkan, karena toh itu ya berhubungan dengan dirinya sendiri. Akan tetapi ketika sholat berjamaah, khususnya ketika menjadi imam, itu ya itu berurusan dengan orang lain. Ya, jangan ketika sholat berjamaah sujudnya lama-lama, bacaannya panjang-panjang. Akan tetapi ketika sholat sendirian, ya sholat sunnah misalnya, ya itu sholatnya ngebut-ngebut. Ya ini ya tidak dibenarkan. Actionnya ini terbalik. Ya kalau mau lama-lama, kalau sholat sendiri, ya kalau sholat bersama dengan orang-orang berjamaah, jangan diperpanjang sholatnya. Ya, jadi demikian. Ya, Rasulullah itu terakhir ya, Rasulullah itu pernah mengimami sholat. Awalnya Rasulullah ingin memperpanjang sholatnya. Ya, akan tetapi di tengah-tengah Rasulullah sholat mengimami jamaah, fa'asma, kata Nabi, fa'asma ubuka as-sabi, aku mendengarkan ada anak kecil yang menangis. Ya, Rasulullah mendengarkan tangisan anak kecil. Ya, fa'ukhaffifu, kata Nabi, maka aku pun meringankannya. Nah, memperpendek bacaannya, karena kenapa? Rasulullah mengkhawatirkan ibunya, jangan sampai ibunya menjadi berat karena sebab anaknya yang menangis tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.